Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, dan renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan merupakan lanjutan dari tema keluarga dalam menghadapi krisis. Dan kali ini bagian yang kelima. Saudara yang terkasih, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Rut pasal yang ke-6 sampai dengan yang ke-16. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumilah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk jadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu itu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Jadi di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Saudara-saudara yang terkasih, dalam bagian ini saya akan menyoroti bagaimana sikap setiap orang percaya ketika ada di dalam masa-masa krisis. Saudara, di saat ini kita akan belajar dari sikap yang ditunjukkan oleh seorang Naomi. Nah, saudara, karena ketika sikap kita dalam menghadapi krisis itu sangat berperan penting, karena akan berpengaruh kepada lingkungan sekitar, orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara yang terkasih, di ayat yang ke-14, di ayat yang ke-16 dikatakan, "Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Saudara-saudara yang terkasih, ketika Tuhan memulihkan keadaan di tanah Yehuda, maka Naomi memutuskan untuk kembali kepada bangsanya, di daerahnya. Nah, saudara, kedua menantunya mengikuti dia. Tapi dalam perjalanan, Orpa memilih untuk kembali kepada bangsanya. Saudara-saudara yang terkasih, di sini kita melihat bahwa ada satu hal yang dilakukan oleh Rut, yaitu dia tetap berpaut kepada Naomi. Saudara yang terkasih, ketika Rut mengatakan bahwa bangsamulah adalah bangsaku dan Allahmulah adalah Allahku, menandakan bahwa dia adalah orang yang sudah percaya sebenarnya kepada Allah yang disembah oleh Naomi dan keluarganya, saudara. Nah, ini menandakan bahwa Naomi ketika mereka hidup yang berada di tanah Moab, itu mereka pasti menunjukkan sikap yang baik yang membuat sampai Rut beserta dengan orang-orang yang ada di sekitar, Orpa juga demikian, itu mereka memilih untuk mengikuti Allah yang disembah oleh Naomi dan keluarganya. Saudara-saudara yang terkasih, yang tadi saya katakan bahwa sikap kita sebagai orang percaya, kita dalam masa-masa krisis sangat penting, karena akan berpengaruh kepada lingkungan sekitar kita.
dan orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudara. Nah, dan Naomi menjadi teladan bagi kita. Naomi menjadi berkat, khususnya dia menunjukkan identitas dia sebagai penyembah Allah yang benar, saudara. Saudara yang terkasih, walaupun dalam keadaan krisis, tapi sikap dia sebagai anak Tuhan tidak berubah. Artinya dia memilih untuk identitas dia sebagai anak Tuhan tidak tercemari karena kebutuhan perut saja. Tapi dia tetap konsisten bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, saudara. Saudara, kadangkala masa-masa krisis membuat iman seseorang itu bergoyang, guncang. Kadangkala dia tidak mau setia dengan Tuhan, kadangkala mempengaruhi karakternya untuk kadangkala bisa mencuri, bisa membunuh, atau sama seperti ditujukan oleh Abram, menjual, mengorbankan orang lain, khususnya istrinya, saudara, untuk kesenangan-kesenangan dia. Tapi sikap Naomi berbeda, saudara-saudara. Nah, teladan yang ditunjukkan oleh Naomi ini luar biasa, sehingga Ruth beserta dengan Orpa melihat bahwa seorang mertua seperti Naomi layak untuk kita ikuti. Walaupun memang pada akhirnya Orpa kembali kepada bangsanya, tetapi yang disampaikan oleh Ruth ini menandakan bahwa teladan yang baik telah diberikan oleh Naomi, saudara. Saudara, Naomi menjadi berkat, khususnya menunjukkan identitas dia sebagai penyembah Allah yang benar bagi kedua anaknya, kedua anak mantunya itu, saudara. Saudara yang terkasih, ini penting bagi kita. Di masa-masa krisis, sikap kita sebagai anak Tuhan tidak boleh dicemari oleh cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus tetap setia kepada Tuhan, menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan, apapun kondisinya, saudara. Saudara, sekali lagi, sikap kita itu orang perhatikan, orang melihatnya. Nah, saudara yang terkasih, karena itu kita melihat bahwa Naomi telah menunjukkan sikap yang baik, sehingga teladan yang baik bisa kita ikuti daripada Naomi. Yang kedua, saudara, Naomi memperkenalkan Allahnya kepada menantunya ini, anggota keluarganya. Naomi, Ruth dan Orpa ketika sudah menikah bersama Mahlon dan Kilion, itu sudah berarti menjadi bagian dari keluarga Elimelek. Yang dilakukan oleh Naomi adalah Naomi memperkenalkan Allahnya, bukan saya dengan cara hidupnya, tetapi dia menyampaikan tentang Allah yang benar itu. Dia pasti menceritakan tentang bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke dalam tanah perjanjian, perkara-perkara besar dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel. Saudara yang terkasih, sehingga Ruth mengatakan, bangsamulah adalah bangsaku, Allahmulah adalah Allahku. Saudara yang terkasih, jadi hal pertama, Naomi menjadi berkat, khususnya dengan menunjukkan identitas dia sebagai orang percaya. Yang kedua, dia memperkenalkan Allahnya kepada Ruth dan Orpa. Saudara, bukankah ini merupakan amanat agung yang Tuhan Yesus berikan bagi kita sebagai orang percaya? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan pesan, memberikan amanat bagi kita sebagai orang percaya, bahwa kita harus menjadikan semua bangsa muridku. Ya kan? Kita harus memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara yang terkasih, yang dilakukan oleh Naomi memperkenalkan Allahnya, dan itu merupakan tanggung jawab kita. Pemberitaan Injil merupakan tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab pendeta saja, majelis saja, evangelis saja, tetapi semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengaku sebagai anak Tuhan, ada tanggung jawab di atas pundak mereka, yaitu mereka harus memberitakan Injil apapun kondisinya. Alkitab mengatakan baik tidak baik, baik atau tidak baik waktunya, harus siap untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara yang terkasih, itu berarti kita tidak bisa lari daripada ini semua. Kita tidak bisa membuat satu alasan bahwa saat ini saya lagi susah, saya lagi butuh makan, ya kan, saya butuh kenyamanan. Tidak, dalam kondisi apapun
Naomi ketika mereka ada dalam krisis, mereka juga memberitakan Injil. Ini penting. Jadi bukan dia hanya mengurusi perutnya saja atau makan keluarganya saja, tetapi dari cara hidupnya dia menunjukkan dia punya identitas sebagai anak Tuhan. Yang kedua, dia memberitakan Injil kepada keluarganya, saudara. Saudara, ada keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, beritakan Injil bagi mereka. Mungkin di saat-saat pandemi corona ini merupakan waktunya Tuhan untuk mereka, ya kan? Kita sampaikan Injil kepada mereka. Jangan sampai kita punya kebutuhan yang mendesak, kebutuhan makan dan minum mendesak kita, sehingga kita lupa akan amanat yang Tuhan Yesus berikan ini, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu kita terus memperkenalkan Allah kepada setiap orang, baik atau tidak baik waktunya, kepada orang-orang yang ada sekitar kita yang belum mengenal Injil, ya kan? Orang-orang yang sakit misalnya, orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan, kita terus memberitakan Injil bagi mereka, ya kan? Bukan hanya kita kasih mereka bantuan makan minum, tetapi juga pemberitaan Injil yang menyelamatkan mereka. Jiwa mereka ini harus kita sampaikan. Saudara-saudara yang terkasih, teladan daripada Naomi ini memberi semangat bagi kita di masa-masa krisis yang sementara kita alami, masa-masa pandemi corona ini. Kita mau menjadi berkat dimanapun kita berada, dan juga kita terus memberitakan Allah yang kita percaya, yang kita sembah kepada orang-orang yang ada sekitar kita, sehingga saudara-saudara mereka bisa melihat ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, dan mereka mengikuti apa yang kita sampaikan kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati.